Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalin, nama aku Mila Andini. Kamu bisa manggil saya Mila. Di sini saya akan menemani kamu pada sesi konseling siang hari ini. Sebelumnya aku minta izin untuk bertanya untuk keperluan pengisian data ya. Oke. Nama kamu siapa? Mutiara Sapanazai. Bisa dipanggil siapa? Muti. Muti. Ini lahirnya di mana? Tanggal berapa? Tanggal 4 Oktober di Serang. 4 Oktober 2005. 2005, berarti sekarang umurnya 20 tahun ya? Oke. Sekarang lagi menempuh pendidikan apa? Lagi S1 psikologi. Psikologi. Alamatnya? Serang, Banten. Oke, Muti anak keberapa dari keberapa? Awal anak keempat dari 4 saudara. Anak terakhir. Oh, anak bungsu ya? Iya, betul. Sekarang statusnya? Udah menikah belum? Belum. Belum lulus dulu. Menunggu lulus dulu, ada rencana nikah berarti ya? Iya, mau semua. Mau menikah. Amin ya. Sekarang pekerjaannya? Mahasiswa, aku nggak ada sampingan. Oke. Kamu di sini tinggal sendiri? Rantau. Nggak ada saudara di mana-mana? Nggak ada. Oke. Berarti apa-apa sendiri ya, mandiri? Belajar karena kakak-kakakku juga mandiri. Kakak udah pada di mana? Udah pada kerja, udah ada yang nikah, ada yang kerja, tinggal aku sendiri yang kuliah sekolah. Gitu. Oke, Muti. Aku mau nanya, ya, diagnosis kamu ada keluhan nggak? Diagnosis sakit gitu? Paling aku punya ini usus buntu. Oh, udah buntu. Udah dari sejak kapan? Jadi SMA kelas 3. Oke. Itu aja? Ada yang lain? Gak pernah asal lambung, kayak telur makan gitu. Kalau kayak 2 minggu belakang ini ada keluhan kayak sakit kepala gitu? Sakit kepala? Enggak. Kalau kurang nafsu makan? Iya. Gangguan perut? Pasti. Itu karena asam lambung tadi gitu ya? Iya. Udah lelah? Oke, kalau misalkan keluhan secara psikologis gitu, mungkin ada kesulitan tidur? Mudah takut? Takut ya. Iya. Rasa tegang? Enggak. Cemas? Iya. Yang sampai bergemetar gitu ya? Enggak pernah. Kalau sulit konsentrasi? Iya. Saya sedih? Sulit mengambil keputusan? Enggak sih kayaknya. Kehilangan minat? Enggak sih kayaknya. Oke, kalau merasa nggak berguna? Iya. Mudah lupa? Enggak. Merasa bersalah? Iya. Putus asa? Siapa enggak? Enggak. Mudah marah? Iya. Kalau mudah tersinggung? Iya. Mimpi buruk? Enggak sih kayaknya. Tidak percaya diri? Iya. Oke.
Kalau di antara tadi yang saya sebutkan itu mana yang paling mengganggu? Yang Kayaknya sedih, cemas, merasa takut kayak gitu. merasa takut ya. Oke. Lebih dominan sedih sih. Gimana sedihnya? Mm-mm. Dari rating 1 sampai 10 seberapa mengganggunya kesedihan kamu itu? Mengganggu sehariannya. Kayaknya 9 sih. 9 atau 10. Oke. Untuk apa ada yang mau kamu ceritain dari kesedihan kamu ini? Ya, aku di sini mau cerita sih. Aku tuh akhir-akhir ini kayaknya emosinya kayak gak kekontrol gitu loh, kayak gak stabil gitu. Ngerasa kayak suka tiba-tiba, pertama tuh kayak kesel, marah, suka sedih juga bisa gitu, sampai yang kayak nangis tanpa alasan tuh aku pernah, dan emang sering sih akhir-akhir ini. Terus juga marah-marah sendiri gitu kalau nggak sesuai sama yang di pikiran aku gitu. Terus contohnya tuh misal kalau aku lagi kebanyakan tugas nih, misal banyak numpuk, banyak revisian gitu. Kayak sekarang nih, aku kan sekarang kuliah terus semester 5. Aku di perkuliahan ini semester 5 aku merasa kayak bener-bener sulit banget, dan memang situasi sama kondisi tuh semuanya mendukung aku untuk sendirian banget gitu loh. Sendirian banget, jadi aku ngerasa kayak tertumpuk gitu emosi aku, ya kesel, ya sedih, ya marah, ya aku rasain sendiri gitu. Itu tuh tugasku ada praktikum gitu kan, praktikum turun ke lapangan. Itu aku ada yang direvisi, ada yang salah. Jadi dimana kalau praktikum kan kalau salah kan kita harus terjun lagi ke lapangan lagi kan, untuk ngulang lagi ini datanya. Nah aku tuh salah, aku harus turun lagi, dan itu posisinya emang di semester 5 ini juga aku tuh sendirian, nggak ada teman-temanku ada kenalan tuh sebenarnya banyak gitu. Tapi kan sekedar kenal aja kan kayak lewat gitu, nggak yang kayak ada satu bareng gitu. Soalnya ada temanku satu bareng, tapi kita tuh kayak lagi pisah aja. Emang takdirnya di semester ini kita tuh kayak lagi nggak bareng aja gitu loh. Terus kayak ya udah, emang kita dewasa aja lah, kayak udah sih emang kita berdua tuh nggak selalu sama tuh berdua terus gitu. Emang ada waktunya pasti kita sendiri gitu kan. Terus tuh ya udah, jadi aku apa sendiri. Kalau temenku ini kayaknya ada aja kan temen lain yang sekelas sama dia, jadi dia nggak ngerasa sendiri banget. Kalau aku jujur aku ngerasa sendiri banget, karena emang aku nggak punya sama siapapun gitu loh. Jujur alhamdulillahnya ada satu gitu tuh, orang ini benar-benar mau rangkul aku banget gitu. Tapi yang nggak sepenuhnya, karena emang balik lagi yang sepenuhnya banget ya satu ini gitu kan. Terus aku tiba-tiba dikasih tahu info praktikum aku harus direvisi, aku turun ke lapangan. Dan dimana aku lihat teman-temanku, maksudnya lihat teman-teman sekitar deh, bukan teman dekat, jelas pasti mereka nggak ngulang karena emang beda juga kan dosennya. Temen yang menurutku kayak wah ini kayaknya bisa deh kita nanti bareng, kalau aku salah pasti dia juga salah gitu kan. Ternyata enggak, aku sendirian, kayak makin down kan. Udah mana temenku yang dekat banget, mereka pada nggak turun, aku turun kayak terus tambah lagi teman sekelas juga yang deket itu juga nggak turun ke lapangan lagi. Itu kan tambah yang kayak aku langsung down banget kan. Apalagi pas pertama kali aku dikasih tahu tuh kayak bener-bener aku nangis banget, capek, kayak ngerasa aku sendirian banget gitu loh di dunia ini gitu kan. Aku nggak punya siapa-siapa gitu loh, kayak ya gitu deh. Emang ya wajar sih semua orang juga ngerasa gitu, cuman aku bener-bener sebenarnya banyak temen-temen tuh banyak gitu loh. Aku bisa cerita siapa aja, cuman kan ada waktunya sendiri kan. Mereka juga punya kesibukan, mereka juga ngerasa capek, ngerasa sedih gitu kan, mereka semua pendem sendiri. Cuman aku tuh kayak
bener-bener nggak ada yang rangkul aku banget gitu loh. Walaupun emang aku cerita ke orang tua aku juga, orang tua kayak nggak apa-apa sendirian, tapi tetap aja lah ya, gimana ya, kalau kampus pasti harus ada orang yang dituju gitu loh. Walaupun kayak ya gitu deh. Terus habis itu sampai aku tuh bisa juga kalau lagi udah apa namanya numpuk banget gitu, udah ketahan banget emosi aku bisa marah-marah sendiri di kamar, kayak nyalahin diri sendiri sih gitu, kayak marah-marah kayak kenapa sih kamu tuh harusnya bisa gitu loh, kamu tuh nggak usah bergantung dari dulu tuh ya pokoknya nyalahin diri sendiri lah, kayak aku tuh dari dulu tuh selalu bergantung sama orang lain gitu loh, kenapa sih bisanya bergantung orang terus, apa orang lain terus gitu, kayak kamu gak punya keputusan sendiri, kamu gak punya pendirian gitu, selalu nyalahin diri sendiri sih aku, kayak marah-marahin diri sendiri. Tapi habis itu ya udah, habis itu nangis seharian juga pernah sering gitu tuh, kayak ya udah sih nggak apa-apa, itu buat kuatin emosiku juga, tapi juga aku tuh capek gitu loh. Terus selain perkuliahan juga kayak itu pertemanan, aku pengen aja sih ada yang apa namanya bareng terus gitu, walaupun emang semester ini emang sendirian, tapi nanti semoga semester 6 aku ada yang sama lah sama temanku gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu juga kan nanti tuh ada yang sama apa enggak, bakalan bareng lagi apa enggak gitu loh. Mungkin aku juga ambil baiknya sih sebenarnya, apalagi aku di sini sendiri udah nggak bisa. Ada sih dulu pertama pas semester 1 tuh ada kakakku di sini, ikut keluarga ininya cowoknya, tapi sekarang udah enggak, jadi aku ngerasa sendiri banget gitu loh. Udah sih itu aja, paling aku kayak mau tanya aja sih gimana cara kelola emosi yang baik, pokoknya kayak tertata gitu loh pokoknya, biar aku tuh kayak, soalnya aku kalau udah nahan banget gitu ya, udah bener-bener nahan karena emang udah terlalu keseringan nangis misalnya, aku nggak mau sampai hari ini tuh nangis, tapi hari ini harusnya nangis gitu. Itu ketahan terus meledak, aku bisa bener-bener bisa nyakitin diri sendiri sih ya contohnya tadi marah-marahin diri sendiri lah, enggak ngata-ngatain diri sendiri gitu sih. Terus habis itu aku juga bakalan terus merasa bersalah sih kalau aku kayak gitu aja sih kan. Pengen kayak kontrol emosinya tuh, atau emosinya tuh gimana, tapi aku tuh gak tahu harus mulainya dari mana buat ngambil emosi. Berat banget berarti ya kamu ngejalaninnya sendiri. Berarti berdasarkan dari cerita kamu tadi, kamu lagi butuh dukungan banget gitu ya, dari butuh support dari teman-teman kamu. Berarti yang kayak sesuai yang udah kamu sadarin ya, kalau misalkan tadi kan kamu bilang kamu nangis ya. Nah, kamu nangis itu bentuk dari mengeluarkan emosi kamu. Sebenarnya itu nggak salah sih ya, kayak kita mengeluarkan emosi, namanya juga kita justru kalau misalkan kita memendam emosi itu emang nggak sehat gitu kan. Jadi nggak masalah nangis tuh, nggak masalah. Tadi kamu ada menyebutkan kalau misalkan kamu suka marah sendiri gitu, marah sendiri, itu sampai nyakitin diri kamu. Kamu nyakitin yang gimana? Mukul diri sendiri kah atau? Lebih ke verbal sih, ngata-ngatain kasar. Jadi lebih kayak nyakitin Kayak gitu, kata-kata kasar. Kayak tolol banget sih kamu gitu. Kamu tuh gak bisa mikir kah? Atau kamu tuh terlalu bergantung sama orang. Hidup di dunia tuh kayak harusnya harus diri sendiri, nggak pegang atas diri sendiri nggak sih gitu. Jangan kayak ikut talinya orang terus gitu. Aku suka gitu. Kadang kalau bener-bener sampai aku capek banget, kayak orang depresi banget tuh, suka main kepala sih, lebih ke gini-giniin gitu, sampai pusing banget gitu. Tadi kan kamu bilang kamu ada mengulang ini ya, apa sih? Tugas ya? Apa yang kamu pikirkan waktu dikasih tahu mengulang itu? Yang revisi itu ya, Revisi itu
yang aku pikirin tuh lebih iri aja sih sama teman-temanku, kayak kok bisa sih teman-temanku nggak turun juga, walaupun emang sama salahnya tuh benar-benar sama di nomor itu juga, poinnya pun poinnya cuma salah satu doang gitu loh yang bikin aku turun. Emang aku balik lagi kayak nggak apa-apa deh, emang takdir aku gini, cuma tuh kenapa harus aku gitu, maksudnya kayak kenapa harus aku gitu terus, kayak kenapa harus sendirian gitu ya. Kalau ada temennya nggak apa-apa sih, jujur ya. Kita kalau ngerasain jatuh kalau bareng sama temen, kita nggak ngerasa jatuh banget gak sih? Kayak kalau sendirian tuh kayak kerasa banget jatuhnya, aduh aku ketinggalan banget gitu loh, kayak kamu tuh kayak nggak mikir, punya apa ya, nggak bisa totalitas banget gitu loh ini ngerjainnya. Emang aku nggak bisa sepintar itu kah untuk menelitiin buat penilaian gitu kayak apa yang kurang gitu. Tapi emang nyatanya emang salahnya satu itu sih yang bikin aku turun lagi satu poin. Udah sih yang dipikirin paling aku kayak iri aja sama temen-temen, sedih karena kenapa aku gitu, bertanya-tanya aja sih. Terus juga karena banyak tugas-tugas yang lain gitu, kenapa sih harus aku turun ke lapangan, karena kayak banyak banget waktunya yang harus dikerjain yang lain daripada turun lagi ke lapangan gitu. Walaupun emang ya namanya juga itu resiko revisi, jadi kayak udah sih gitu aja. Aku rasa kayak kalau turun ke sini lagi kayak buang waktu nggak sih gitu. Maksudnya turun ke lapangan lagi buang waktu nggak sih, aku mikirnya gitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu itu, baiknya gitu kali, nggak tahu aku. Jadi dari masalah kamu nih yang paling bikin mengganggu banget puncaknya memang dari mengulang revisian ini ya. Iya itu. Oke. Dari yang kamu ceritain itu kan, dari kamu jadi gampang kesel, marah, sedih, terus jadi suka jadi nangis tiba-tiba, terus juga apalagi waktu emosinya menumpuk gitu kan ya. Terus juga kamu di semester ini sendiri, teman-teman kamu pada kepisah ya gitu kan. Itu dari semua yang kamu alami itu memang berat banget sih. Kayak pasti semua orang juga kalau misalkan ngalamin di posisi kamu pasti juga wajar gitu, mereka merasa sedih gitu, tertekan, itu wajar banget. Kayak apalagi mungkin malah justru semua orang tuh gak bisa ada yang nggak bisa bertahan gitu loh, ada yang justru lebih parah gitu endingnya. Kalau kamu di sini kamu bisa di sini kamu masih udah menyadari gitu ya, kalau misalkan bentuk meluapkan emosi kamu itu bentuknya menangis. Oke. Ada nggak sih yang kamu lakuin kalau kamu lagi menangis gitu yang buat bisa nenangin diri kamu? Pas nangis ya atau setelah nangis ya? Pas lagi nangis atau setelahnya? Kayaknya aku lebih dengerin lagu yang happy buat switch pikiran aku. Kayaknya aku lebih kayak ganti suasana hati deh biar aku gak sedih. Aku pengennya tuh hatinya jangan terlalu diturutin gitu loh, sedih terus gitu. Aku tuh gampang sih sebenarnya untuk nge-distract perasaan dari yang sedih ke seneng atau apa gitu. Dengan cara dengerin lagu aja aku udah gampang ke switch gitu. Cuman kadang juga tetap kalau setelah lagu sedih tetap lagi kayaknya gitu. Terus paling selain itu aku ngobrol sama orang tua aja sih, bikin aku lebih tenang. Ngobrol sama orang tua paling intinya sih cerita aja sih apa yang aku rasain. Jadi aku kayak ngerasa walaupun emang bener-bener di sini sendiri ya, tapi setelah cerita ke papa mama kayaknya aku ngerasa wah papa mama juga ada loh di sini gitu. Walaupun emang secara fisik gak ada, tapi ada di hati lah, tetap dukung aku gitu. Aku bisa jalan sampai di sini sendiri aja kan atas doa orang tua juga, atas usaha orang tua gitu sih yang mungkin aku bisa bertahan. Iya benar. Oke.
dari tadi berarti dengerin lagunya waktu lagi nangis atau setelah nangis? Kayaknya setelah nangis, aku kalau nangis diselesain dulu. Terus kalau ngobrol sama orang tua lebih pas nangisnya aku, biar terluapkan semuanya gitu. Karena kalau pas sama orang tua pasti cerita tuh pasti nangis sih, nggak pasti nggak nangis. Soalnya kata mama kan kalau dengerin anaknya cerita tuh seneng dengernya, cuman pas gantian orang tua ngasih saran atau ngasih nasihat tuh kitanya kayak tersentuh terus nangis, tambah nangis gitu sih aku. Itu aja? Iya itu aja. Berarti di antara kedua ini tadi dengerin lagu sama cerita ke orang tua, yang mana yang paling berpengaruh karena cerita sama orang tua? Iya, sama orang tua. Apa yang kamu rasain waktu cerita sama orang tua? Yang aku rasain lebih lega aja sih, karena bisa jujur sama diriku sendiri. Apalagi papa mama kan nggak kayak orang lain. Kalau orang lain dengar cerita aku ya, kalau orang tua kan pure dari hati, benar-benar tulus ngasih tahu dan emang dengerin, terus juga nasihatin, bikin tenang, bikin lega gitu. Tapi tetap aja sih harus tempul juga di kenyataannya, harus tetap aku kerjain juga walaupun berat gitu. Bukan tetap ya gitu aja, seperti orang tua yang bikin aku merasa hidup lagi. Harapannya apa setelah ngobrol sama orang tua? Harapannya aku bisa jalanin hari-harinya seperti biasa, mau ada temen ataupun enggak. Kayak mama pasti ngasih nasihat, di dunia ini pasti kita balik lagi, lahir sendiri, mati juga sendiri gitu kan. Kubur juga sendiri. Jadi di dunia kalau ngerasa sendiri juga nggak apa-apa, karena emang nanti kita balik lagi ke sendiri gitu. Pasti yang bikin aku ngerasa yes, kapan deh sendiri itu enak juga sendirian. Tapi juga di beberapa momen kan aku juga pengen gitu ya ada orang gitu. Harapannya udah sih bikin diri aku supaya lebih tenang aja walaupun aku sendiri. Tapi hasilnya apakah beneran bikin kamu tenang? Kalau selalu ingat orang tua atau selalu ingat apa kata orang tua yang diucapkan, aku tenang sih, jujur tenang banget. Selalu ingat nasihat papa mama, cuman kalau udah di situasi kayak di ruang kelas, aku ada satu kelas yang benar-benar aku sendirian. Aku nggak ada siapa-siapa. Itu aku langsung muncul lagi tuh rasanya, itu rasa emosi yang nggak jelas itu, kayak aku sendirian nih sama siapa ya. Kayak setiap orang masuk kelas tuh berdua, ya bertiga, ya berlima, berenam. Walaupun sendiri dia udah dicupin kursi sama teman gitu loh. Aku kayak sama siapa ya. Udah sih itu doang. Apakah perasaan yang kayak orang tua kamu bilang tadi nih, kalau misalkan kita di dunia ini memang hidup sendiri, itu apa jadinya menekan perasaan kamu, perasaan kesedihan kamu? Kan enggak ya, jujur ya, karena aku terpaksa harus terima. Kalau aku nggak terpaksa, aku bakalan terus-terusan berkelanjutan terus kalau sedih gitu kan. Emang harus apa-apa kan harus ditekan, harus dipaksa, pokoknya aku harus redupin lah rasa sedih gitu, jangan sedih-sedih mulu gitu loh. Udah sih enjoy aja gitu. Dari kamu menekan perasaan kamu, menurut kamu ini sehat, baik nggak untuk kamu? Baik sih, karena apa ya, aku ngerasa soalnya kalau nangis terus aku kayak nggak punya perkembangan gitu loh. Kayak apa sih, di kamar terus, ngurung diri terus. Aku suka yang narik diri tahu. Kalau misalkan aku ngerasa lagi sedih, aku tuh nggak pengen ngomong sama orang-orang. Kayak aku malah, aku diajak makan deh, ayo makan gitu.
Tapi kalau aku lagi sedih aku nggak pengen karena takut terlampiaskan ke mereka gitu loh. Jadi aku kayak jadi mending pergi aja gitu. Jadi kamu misalnya lagi sedih memang suka menarik diri. Itu kalau lagi sedih atau ada momen tertentu lagi? Menarik dirinya paling ya sedih doang sih aku. Sedih sama emang banyak pikiran. Aku nggak pengen apapun yang aku rasain tuh terlampiaskan ke orang-orang. Karena orang lain kan nggak wajib sama atas perasaan kita nggak sih. Aku selalu mikir gitu kayak perasaan kamu tanggung jawab kamu sendiri. Orang lain tuh nggak wajib harus ngertiin kamu. Tapi aku suka ngertiin orang lain karena aku bisa belajar. Tapi aku sendiri nggak pengen bisa ungkapin apa yang aku rasain. Kalau misalkan kamu melihat temenmu posisinya ada kayak di posisi kamu, menurut kamu perasaan teman kamu bakal kayak gimana? Ngelihat temennya posisinya seperti kamu. Temenku kayak aku, kayaknya kasihan sih sendirian. Apa ya? Kayak hidupnya terlalu apa ya? Kasihan aja sih, kayak hidupnya kayak nggak punya siapa-siapa gitu sih. Aku lihat ya orang lain ya, ngelihat aku di orang lain berarti kan maksudnya. Kalau untuk judge jelek sih, kasihan sendirian kayak nggak punya teman. Padahal aslinya tuh temennya banyak, cuma dia aja nggak ngerasa kalau dia tuh punya banyak teman gitu. Kalau misalkan kamu di posisi teman kamu, apa yang kamu lakuin? Aku bakal ajak dia biar nggak sedih sih. Lebih kayak dia sukanya apa. Kalau kayak aku suka jalan-jalan, ajak jalan-jalan atau beli makanan yang suka, beli makanan yang suka gitu sih, biar dia nggak ngerasa sendiri. Walaupun dia menarik diri tadi. Tapi kan balik lagi, kita harus sebagai temannya kan teman kan tadi dalam hal teman, berarti kan teman harus mengerti, bukan nggak harus mengerti juga, tapi ya beberapa momen memang harus ngelihat lah ya, kalau kayak gini kenapa gitu. Ini ya sih kayak ditanya aja sih, hanya ditanya, sekedar ditanya kamu kenapa gitu, itu bikin ngerasa nggak, biar nggak sendiri lah. Penting ditanya aja kamu kenapa atau kamu mau apa, kayak gitu aja bikin kita ngerasa ini nggak sih, kayak ada yang caring, terus kayak kita nggak ngerasa sendiri lagi. Jadi kan kamu bilang kalau misalkan memang perasaan kita tuh bukan tanggung jawab orang ya. Tapi salah nggak sih orang lain ngebantu? Enggak salah dong. Nggak salah. Jadi kalau misalkan kita datang ke orang lain untuk minta bantuan itu masalah nggak? Kalau kita yang minta bantuan sih salah sih kalau dari aku, karena tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau ada orang lain nih minta bantuan ke kamu, jadi menurut kamu itu apakah itu salah? Enggak sih. Enggak. Berarti di sini kamu udah sadar kan kita minta bantuan ke orang lain itu nggak salah sama sekali gitu. Jadi setiap kamu memang butuh rangkuman gitu, itu kamu bisa minta tolong gitu, kamu bisa ngomong ke orang lain. Kalau misalkan kamu memang lagi butuh nih, kamu lagi butuh didengar, kamu lagi butuh dipahami gitu. Karena kadang kan beberapa orang memang suka nggak peka gitu ya, mungkin memang nggak banyak orang yang bisa sepeka kamu gitu, mungkin kamu yang punya kepekaan yang tinggi gitu. Jadi kamu bisa minta tolong ke orang lain itu sih. Jadi kalau misalkan
di sini kamu juga udah sadar kalau misalkan kamu memang butuh banget support ya dari orang tua, pun kamu udah dapet support dari orang tua, cuman kan terkadang nilai mungkin nilai yang kamu pegang sama nilai orang tua yang gimana nilai yang orang tua kamu pegang itu mungkin berbeda. Bisa jadi itu tidak masalah kalau misalkan kamu tuh nggak selalu berpegang ke ngikutin nilai orang tua terus gitu, gimana pegangan kamu sendiri aja gitu. Itu sih kalau misalkan dari aku. Jadi kan kamu harapannya pengen ini ya, mengatur emosi, mengelola emosi. Itu dari aku. Kamu harus lebih ini sih, belajar lagi menerima perasaan kamu. Jadi kamu tolak terus perasaan sedih kamu, perasaan marah kamu gitu. Kayak kamu terima dulu, kamu proses dulu kayak kamu tuh sedihnya kenapa. Jadi kayak misalkan kamu tulis gitu, kamu hari ini kamu sedih karena ngulang gitu. Misalkan kamu tulis kamu sedihnya kenapa, kamu marah gitu, coba kamu tulis atau kamu proses gitu. Jadi kamu kenali rasa sedih kamu. Terus kayak tadi kamu udah bagus ya kalau misalkan kamu tuh sedihnya kamu selesain dulu, baru kamu alihin gitu ya ke dengerin lagu atau ngobrol sama orang tua. Mungkin bisa ke hal lain, mungkin kayak beli makanan manis gitu-gitu kali. Itu aja sih. Terus juga kok biar nggak sering nangis ya, itu mungkin lebih ke kamu bisa sebelum kamu proses tadi perasaan kamu itu, kamu tarik nafas dulu, baru buang, baru tadi balik lagi kayak kamu nulis perasaan kamu. Itu sih menurut aku. Kamu jangan terlalu sering mendam ya, terlalu sering kayak menyalahi diri kamu apalagi, karena yang kamu alamin selama itu wajar banget. Kamu ngerasa sendiri, kamu nggak ada siapa-siapa, itu wajar banget sih. Apalagi umur sekarang kayak ngeliat orang-orang tuh pada bareng-barengan gitu kan. Misalkan kita sendiri pasti kita ngerasa jadi terisolasi sendiri gitu kan, terasing sendiri. Jadi itu wajar banget. Jadi kalau misalkan kamu butuh support dari orang ya, kamu bisa ngomong gitu, ngajak ngobrol, atau mungkin kamu nggak perlu secara gamblang gitu kalau misalkan kamu butuh ya, cuman kayak kamu nunjukin aja kamu lebih membuka diri gitu kalau misalkan kamu butuh rangkulan gitu sih. Kalau ada nggak cerita lagi selain orang tua kamu gitu yang bisa kamu ceritain secara terbuka? Pacar sih. Pacar kamu. Bisa kalau misalkan dari pacar itu membantu nggak, support dari pacar? Membantu karena karena lawan jenis juga nggak sih kayaknya. Terus juga dia lebih banyak pengalamannya ya dibanding orang tua. Jujur orang tua yang lebih banyak pengalaman, cuman karena dia lebih tua juga, jadi kayak dia kasih tahu baik buruknya emang nanti gimana gitu, dan memang nggak apa-apain. Nah itu justru bikin aku tenangin juga sih, untuk tenangin kayak karena pas sendirian kan ada aku gitu lah. Ya sekedar kata-kata kayak gitu dong kan kayak support juga lah, kayak bikin tenang gitu. Jadi kamu ngerasa nggak sendiri jadinya. Oke. Selain pacar ada lagi nggak? Sahabat-sahabat dulu di temen di kota yang dulu, temen di kota lahir ada. Terus juga temen kuliah ada, circle juga bisa mungkin cerita sama banyak kok sebenarnya, cuman emang akunya aja nggak mau cerita, nggak mau terbuka. Balik bisa jujur banget apa yang dirasain orang tua sama pacar aja gitu. Tapi kalau ke yang lain kayak cuma serpihan sampai tahu gitu doang, nggak sampai kenapa harus aku sih gitu enggak. Aku enggak, kalau orang lain enggak, karena takutnya malah mikir aduh nasib gitu loh. Kalau orang tua sama pacar kan ngerasa ya nggak apa-apa, betulnya gitu lah pokoknya. Kan lebih tua aja kita. Iya Kak. Oke, itu aja sih kalian.
Iya kak, makasih ya kak. Kasih juga ya udah cerita sama aku. Kalau misalnya kamu memang butuh tempat cerita lagi, kamu bisa hubungin aku. Eh, Mungkin kalau misalkan kamu bingung nih mau cerita ke siapa, memang lagi butuh support juga, kamu bisa cerita ke aku, nggak apa-apa, terbuka aja gitu. Jadi kayak santai aja gitu aja. Terima Oke. kasih kak. Oke, setelah cerita ini setelah cerita ini tadi presentasi mengganggunya sekarang berapa? Lebih lega lagi sih. Kayaknya turun ke 4. Udah cerita ke orang tua, pacar, tapi kayaknya masih ada ganjelan aja sih. Dan aku pengen bantu cari saran lain. Aku dari kakaknya bikin aku coba cari dari kakak juga. Oke, makasih. Makasih kak. Selamat Sama, siang. makasih juga.